Selamat datang di tutorial membuat OHLG atau On Hand Launch Glider, atau bisa juga disebut sebagai chuck glider. OHLG ini biasanya digunakan untuk kegiatan olahraga aeromodeling, di mana OHLG ini dapat terbang hanya dengan menggunakan teknik lemparan tangan yang benar. Tapi bagaimanakah caranya membuatnya? Pesawat kecil ini dapat kita buat dengan tenaga yang minim dan modal yang bisa masuk di kantong. Bahan yang digunakan untuk membuat OHLG ini adalah kayu balsa, stik karbon ukuran 4 mm, bisa juga menggunakan stik pancing selama barang tersebut ringan, penggaris, lem G atau lem yang kuat, dan cutter atau pemotong sejenisnya. Jadi mula-mula tahap pertama dari pembuatan OHLG adalah dengan pembuatan wing section atau bagian sayap, di mana kita menggunakan mal atau pengukur, bisa juga disebut sebagai penggaris, yang khusus sudah disiapkan untuk membuat bagian sayap. Di bagian mal sayap tersebut terdapat beberapa bagian-bagian yang sudah ditentukan ukurannya, sehingga kita dapat dengan mudah memotong dan menyatukannya nanti. Sama seperti mainan rangka yang kita beli di toko-toko mainan. Ukuran-ukuran mal ini sudah ditentukan dari peraturan yang dibuat dari Perkumpulan Federasi Aeromodeling dan sudah disepakati. Karena setiap angka yang ada merupakan kalkulasi dan perhitungan yang sangat tepat agar pesawat kecil ini dapat terbang dengan benar dan lancar. Jika terjadi suatu kesalahan dalam pengukuran, maka hasil terbang OHLG ini nantinya tidak akan maksimal, sehingga harus mengaturnya kembali, atau jika memang perlu, harus membuatnya kembali dari awal. Teman-teman dapat mengumpulkan data ukuran dari mal-mal ini dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan atau informasi dari internet, dan juga bertanya langsung kepada mereka yang memiliki malnya dan menirunya. Karena yang namanya pesawat haruslah memerlukan perhitungan yang tepat agar semuanya dapat terlaksana dengan benar. Stabilo atau yang biasa disebut stabilizer berguna untuk menyeimbangkan OHLG ketika saat terbang agar udara dapat mengalir dengan baik. Kita biasa melihat pesawat terbang sehari-hari pada ujung bagian ekor terdapat sayap yang kecil di kiri dan kanan. Itulah yang disebut sebagai stabilo atau stabilizer. Pada pesawat asli, bagian ini digunakan untuk bidang kemudi elevator yang membuat pesawat tersebut dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Bagian wing atau sayap. Kita tahu kalau pesawat itu memiliki sayap. Tapi apa gunanya sayap? Untuk terbang? Bagaimana bisa? Apakah logisnya pesawat ada sayap maka bisa terbang? Tidak. Helikopter tidak memiliki sayap tapi bisa terbang. Lalu apa gunanya sayap? Sayap yang terpasang pada bagian pesawat berguna untuk menghasilkan gaya angkat agar pesawat dapat terangkat ke udara. Prinsipnya adalah seperti ini. Mesin yang menghasilkan tenaga dorong membuat pesawat bergerak maju ke depan. Perlahan-lahan kecepatan pesawat bertambah dan udara yang datang dari depan menabrak pesawat. Ini disebut sebagai hambatan. Pesawat membutuhkan hambatan agar dapat terbang. Lalu, seiring melajunya pesawat secara perlahan, udara hambatan yang menghantam sayap terbelah menjadi dua. Satu bagian masuk ke bawah sayap, dan satunya lagi melaju melalui atas pesawat. Lebih tepatnya, di atas sayap. Udara yang bergerak di bawah sayap melaju dengan kecepatan yang sama dengan pesawat. Sedangkan udara yang bergerak melalui atas sayap bergerak lebih lambat daripada di bawah sayap dikarenakan bentuk sayap tersebut adalah cembung. Sehingga udara haruslah melalui cembungan tersebut dan membuatnya lebih lambat daripada udara di bawah. Maka oleh itu udara tersebut harus bergerak lebih cepat dari biasanya agar dapat mengimbangi kecepatan udara di bawah. Itu artinya tekanan di atas sayap nyaris tidak ada dibanding di bawah sayap, sehingga sayap tersebut mendapat kekuatan untuk bergerak ke atas. Maka oleh itu terjadilah gaya angkat pada pesawat tersebut. Pesawat tersebut akhirnya bisa terbang seperti yang bisa kita lihat sehari-hari. Maka kesimpulannya, pesawat dapat terbang dengan beberapa gabungan gaya yang dibutuhkan.
Jadi sebenarnya tidak hanya sayap yang diperlukan terbang bagi pesawat, tapi juga dari depan dan belakang. Terdapat 4 gaya yang mempengaruhi pesawat agar dapat terbang, yaitu thrust atau dorongan yang dihasilkan dari engine atau mesin pesawat tersebut hingga menyebabkan pesawat bergerak maju ke depan. Yang kedua, drag atau hambatan yang berasal dari udara yang menghantam pesawat dari depan dikarenakan pesawat bergerak maju. Yang ketiga adalah weight atau beban yang terdapat pada pesawat tersebut. Beban dapat berupa bagasi, penumpang, bahan bakar, dan lain-lain. Dan gaya yang terakhir adalah lift, gaya angkat, di mana gaya ini merupakan gaya yang membuat pesawat agar dapat bergerak ke atas. Kita semua sudah tahu kalau pesawat itu dapat terbang dengan menggunakan engine-nya tersebut. Dan kebanyakan dari kita berpikir kalau sayaplah yang membuat pesawat terbang. Tapi kenyataan tidak. Sama halnya dengan OHLG, keempat gaya tersebut juga berlaku pada pesawat kecil ini. Kita akan kupas satu persatu. Saat OHLG hendak diterbangkan, media yang berfungsi sebagai thrust agar OHLG dapat bergerak maju ke depan adalah tangan kita. Karena kita akan melemparkan pesawat kecil ini sehingga pesawat OHLG dapat menerima gaya dorongan. Dan di saat yang bersamaan, seketika itu juga saat gaya thrust berkuasa pada OHLG, timbullah gaya lift yang disebabkan cukupnya hambatan yang dibutuhkan pesawat, sehingga membuat pesawat tersebut terbang ke atas. Dalam kondisi ini, terdapat 2 bidang kemudi yang memberikan efek, yaitu wing atau sayap, dan stabilo atau stabilizer, yaitu sayap kecil di ujung ekor pesawat yang memberikan tenaga pada pesawat untuk bergerak mengarah ke atas dan ke bawah. Wing membuat hambatan pada bagian atas pesawat menghilang, sehingga udara di atas pesawat tersebut kosong, sehingga memperbolehkan pesawat untuk bergerak ke atas dengan bebas. Pada sayap OHLG, sudut kemiringannya biasanya difokuskan ke satu sisi, sehingga membuat pesawat tersebut lebih cenderung berbelok pada sisi yang dimana terdapat kemiringannya dibuat saat proses pembuatan sayap tersebut. Lalu, pada bidang kemudi fin, yaitu benda yang berbentuk tegak lurus di belakang ekor pesawat ini, memberikan kemampuan pesawat untuk seimbang agar tidak bergerak melenceng. Jadi di saat OHLG tersebut terbang, maka fin bekerja untuk menstabilkan pesawat, wing berguna untuk memberikan efek lift, dan stabilo membuat pesawat tersebut untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Sekian penjelasan dari gaya pesawat yang bekerja pada OHLG. Kita akan melanjutkan ke pemasangan bagian-bagian OHLG. Setelah melakukan pengukuran, pemotongan, dan pengecekan pada bagian-bagian pesawat tersebut, sekarang adalah waktunya untuk assembling atau menggabungkan pada bagian-bagian yang sudah dibuat tadi. Langkah ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan lem G atau lem yang kuat agar bagian-bagian tersebut tidak terlepas saat terbang. Untuk penggabungan ini haruslah dengan hati-hati dan seksama. Jangan meletakkan bagian tersebut terlalu miring atau terlalu lebih cenderung ke satu sisi, karena dapat mengakibatkan pesawat OHLG tidak seimbang pada saat peluncuran dan saat terbang. Ini akan mengurangi nilai dari pesawat tersebut. Gitulah bagaimana cara membuat pesawat on-hand launch glider. Modal yang tidak begitu banyak, bisa dibilang sedikit, dan tenaga yang minim. Pesawat ini dapat dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Banyak orang yang sudah menemukan pengembangan dari jenis OHLG ini. Ada yang menggunakan tali agar OHLG dapat digerakkan dengan bebas, dan ada yang menggunakan timer atau waktu agar OHLG dapat kembali turun dengan waktu yang sudah ditentukan. Cobalah melakukan searching di internet dan dalami jenis OHLG ini, karena akan memberikan inspirasi kepada Anda tentang dunia aeromodeling. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah mau menonton, dan sampai jumpa lagi.
kecil itu toh.